gitu Bang. Tampil di dalam Makanya di dalam daging. Benar, ya. Iya. Firman itu telah menjadi daging. Daging di sini dalam rupa Daging apa? Tuhan, bukan daging manusia. Iya, dalam rupa apa? Iya. Dalam rupa apa? Dalam rupa apa? Dalam rupanya sendiri, morpeteo, Filipi 2 ayat 6. Iya, baik. Dalam rupanya sendiri, dalam bentuknya seperti apa yang Iyalah. terlihat? Yang terlihat itu, ketika Yesus datang itu yang terlihat itu dalam rupa Tuhan itu Dalam seperti apa rupanya yang terlihatnya? sendiri, morpeteo, karena di dalam Kejadian 1 ayat 26-27, kita diciptakan seperti dia, menurut gambarnya. Dialah menjadi apanya, originalnya. Kita ini KW fotokopinya. Iya, kita ini kan kopiannya kan. Nah, manusia ini diciptakan dalam rupanya dia kan, image-nya dia kan, Betul. kopinya dia kan. Betul. Nah, ketika dia datang dalam daging itu dalam rupa seperti apa yang terlihat? Sudah kau jelaskan apa lagi? Dalam rupanya sendiri, morpeteo. Iya, yang terlihat itu apa? Filipi 2 ayat 6, Filipi 2 ayat 6, walaupun dalam rupa Elohim. Jadi rupa Elohim itu. Dalam rupa Allah, Yesus rupa itu Elohim. Betul, saya sepakat. Iya. Dalam rupa Elohim. Nah, ketika dia dalam Iya. rupa Elohim itu dan dia datang itu, kira-kira yang orang melihat dia itu wujudnya seperti apa? Bentuknya dia seperti apa? seperti Con- saya lah, seperti saya. Seperti saya itu siapa? Apa Gak dia? tahu aku, menurut Iya, saya abang. siapa? Iya, abang katakan seperti saya. Nah, abang ini Iya. dalam rupa apa abang ini? Dalam rupa gorila kah, orang utan kah, atau apa? Masa gak kau tengok aku? Aku dekatkan kamera. Artinya dalam rupa kita ini kan manusia kan? Iya toh? Makanya Yesus itu juga datang itu dalam rupa manusia. Itu dia punya nonot, makanya dia disunat. Yesus disunat nggak, Bang? Memang kalian betul-betul lah kalian memang. Apalah artinya kau Bang naik ke Komang hanya untuk mengatakan Yesus manusia. Ustadz Yusuf PI pun mengakuinya Yesus manusia. Apalah Ada tukang sunat kelebihanmu? Tuhan kah? Bang Karena Noding, memang dia datang sebagai Bang Noding, manusia. Kita Siapa baca tukang sudah jelas tukang dia sunat datang Tuhan tuh sebagai siapa? manusia. Saya mau tanya siapa tukang sunat Tuhan? coba jawablah itu. Nggak tahu aku itu. Kalau jawab, Bingung saya tadi Tuhannya datang sebagai manusia. Tukang sunat Tuhan tuh siapa itu? Nah, ini yang jawab harus Bang dijawab. Bang King. Bang Nabi, kan Anda yang mengatakan bahwa sebentar. Dia manusia. Kamu yang harus menjawab pertanyaan ini loh, Nabi. Nabi, Anda yang harus menjawab pertanyaan ini loh. Anda yang harus menjawab pertanyaan ini. Sebentar. Kau yang jawab itu. Bang Yusuf, sebentar Bang Yusuf. Bang Yusuf bertanya kepada saya atau kepada Bang Nabi ini? Semuanya, Kau yang bilang. Hah? semuanya. Enggak, kau yang Oke. bilang. Kan gini, kan abang bertanya, kok Tuhan disunat? Oke, tanya karena kalau saya mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan dia manusia yang bergelar Tuhan ya. Makanya dia kemanusiaannya dia disunat. Nah, sementara Bang Nabi ini dia nggak mengakui bahwa Yesus itu manusia, dia mengakui bahwa Yesus itu hanya Tuhan. Lah, lalu Tuhan disunat. Kamu yang menjawab pertanyaan ini Bang Itu Yusuf. urusan. Oke, Bang Yusuf. Ya, jawab lah, saya- kenapa Tuhan disunat? Betul juga Ya. kata Bang Kingdom nih. Seharusnya Bang Nabi juga jawab saya. Iya betul. Ya, jadi kalau Siapa nggak tukang mau sunat Tuhan? Siapa tukang sunat Tuhan? Iya, Kamu jawab itu. inilah tadi. Makanya ini tadi yang saya katakan ya. Maaf saya masuk sedikit ya kan dari tadi bahwa saya bilang saya bukanlah JO dan bukan juga paham Tritunggal karena saya masuk sedikit ya Bang Luding. Karena udah capek saya mendengarkan. Boleh Bang Luding? Lanjut Bang. Ya, baik. Makanya saya hanya percaya kepada kata-kata yang keluar dari mulut Kristus saja ya, bahwa ia mengatakan bahwa
aku datang dalam nama Bapakku saja gitu ya. Itu aja yang saya bawa, bahwa Kristus itu adalah junjungan kita yang nama Tuhan dipanggil di dalamnya, begitu yang saya pahami, bahwa Yesus nama Tuhan kita yang diserukan di dalam Kristus ya, karena suatu ayat yang dinyatakan Kristus sendiri, makanya alasan saya untuk mengatakan itu, bahwa ia berkata bahwa apa saja yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Bahkan sampai sekarang kamu belum meminta satu pun atas namaku. Mintalah agar sukacitamu penuh. Nah, bukti bahwa murid-muridnya mempraktekkan hal itu dan mereka mencoba menyendiri dan pergi di luar keluar daripada kebersamaan kepada Kristus, dan mereka menyendiri, mengajar, dan mereka mempraktekkan mengusir setan, menyembuhkan orang sakit dalam nama Yesus itu. Dan mereka pulang dan berkata, "Guru," mereka memanggil kepada Kristus, "Guru, kami telah menyembuhkan orang sakit, kami telah mengusir roh-roh jahat atas namamu, dan kami sudah menyembuhkan banyak orang sakit demi namamu." Dan apa jawabannya kepada murid-muridnya itu? Berkata, janganlah engkau berbahagia karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi berbahagialah karena namamu tertulis di surga. Karena kenapa? Mereka sudah percaya kepada namanya tadi. Tapi namanya itu ya berkata tertuju kepada Bapakku. Apa saja yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Nah, itulah kenapa bahwa nama Yesus, nama Tuhan yang dipanggil di dalam Kristus. Jadi jangan dikatakan Kristus itu sang Bapa. Jadi Kristus itu junjungan kita yang nama Tuhan dipanggil di dalamnya. Gitu, ya. Bapa lebih besar daripada anak gitu, ya. Bang, Nah, pertanyaan saya ya, tadi kira-kira dapat dijawab teman-teman nggak? Siapa tukang sunat Tuhan ini? iya. Ya, makanya dalam pemahaman saya bahwa ketika dikatakan bahwa kalau dikatakan Kristus itu adalah Tuhan, maka tidak layaklah baginya dikatakan disunat gitu ya. Ya, jadi makanya saya katakan benar yang dikatanya sendiri. Ini saya kutip dari perkataannya sendiri. Saya tidak mau pengajaran Paulus, pengajaran siapa. Berarti Ini dari mulutnya sendiri. Bang Hian tidak menganggap Yesus itu Tuhan. Kristus itu yang datang dalam nama Yesus, Bang. Nama Yesus yang dianugerahi kepadanya, nama Tuhan, nama Bapaknya. Makanya ia berkata di Yohanes 5:43, "Aku datang dalam nama Bapakku." Jadi Kristus itu sang anak itu datang dibekali dengan nama Tuhan, supaya oleh nama itu orang percaya kepadanya. Kalau tanpa nama itu orang-orang tidak percaya kepadanya. Karena oleh nama itulah mujizat-mujizat itu terjadi. Oleh nama itulah iblis-iblis itu ditaklukkan. Bahwa karena nama itu nama di atas segala nama, Bapa yang kekal di dalam Kristus. Itu yang saya pahami. Jadi Kristus itu bukan sang Bapa, bukan sang Tuhan, tetapi ia datang dalam nama Bapaknya, yaitu namanya yaitu Yesus atau Yeshua, nama yang diberikan kepada dia sebagaimana dalil Yohanes 17 ayat 11-12 itu, bahwa nama yang diberikan kepada dia itu nama Bapaknya. Dan itulah membuktikan bahwa dia menyuruh berseru kepada Tuhan dalam namanya. Karena namanya itu nama Tuhan. Begitu maksudnya. Jadi bukan sang anak itu yang Tuhan. Karena Yohanes dalilnya adalah Yohanes 12 ayat 44. Jika kamu percaya kepadaku, karena nama Yesus itu maksudnya, engkau bukan percaya kepadaku. Ada penyangkalan. Tetapi kepada Bapakku yang mengutus aku. Itulah arti nama Yesus itu. Nama di atas segala nama, Bapa yang kekal, yang dipanggil di dalam anak. Begitu yang saya pahami. Terima kasih, dilanjut ya. Oke. Oke. Silakan Ustadz. Lanjut. Enggak apa-apa, Bang Loading. Tadi saya hanya menegaskan mencari satu nama. Siapa tukang sunat Tuhan gitu. Enggak ketemu saya dari mereka ini. Oke. Itu siapa tukang Tuhan, apa tukang sunat Tuhannya Yesus? Tuhan Yesus. Tahu tidak Bang Hia? Tahu lagi ini punya suara besar.
suara kamu kasih besar sedikit Bang Ringo. Oke. Ini ilmu sudah kecil, suara pun Oke, kecil oke. lagi. Semua kecil habis ini. Iya Bang, kita Kasih besar suara baru kali ini sedikit. Komal. Oh, baru kali ini. Jadi dia ini teman-teman, dia lagi DM saya. Dia DM saya. Dia mau ajak diskusi tentang ketuhanan Yesus. Dia baru pertama. Jadi dia ini di Facebook, baru pindah ke TikTok, ini baru pertama diskusi di sini. Begitu. Iya, pegangan. Oke. Pegangan Ustaz. Saya jawab dulu. Silakan ya. Ustaz. Saya jawab dulu Oke, tentang silakan. sunat tadi ya. Tentang sunat tadi dulu ya. Saya pribadi ya. Saya tidak mewakili yang lain ya. Ini tetap pribadi saya ya. Mohon maaf ya teman-temanku ya. Bahwa Kristus itu mengikuti syarat sunat karena itu tradisi Yahudi. Ya. Dan dia memang harus disunat karena itulah peraturan kepada orang Yahudi. Karena dia datang kepada orang Yahudi. Nah, untuk itulah dia disunat. Nah, makanya bahwa kedatangannya bukan atas karena dia Tuhan, tetapi karena ada rencana Tuhan yang akan dia dimunculkan Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel, karena dia akan mengangkat Kristus ini apabila ia menang dan menjadi raja atas bangsa Israel. Yang kekal, bukan raja biasa. Bang Hia, yang Itulah saya tanya Kristus. tuh namanya ada nggak? Siapa tukang sunat Tuhan? Gitu? Tidak tertulis sih di situ, tidak tertulis. Tidak tertulis. Tidak tertulis. Iya. Tapi kalau yang karena Soalnya saya begini, bingung Bang. tadi, makanya kalau Tuhan disunat berani kali itu orang menyunat Tuhan Begini, gitu. Bang Yusuf ya, kalau saya punya pemahaman yang berbeda dengan orang Bang Nabi 28 bahwa kalau saya adalah Kristus itu junjungan kita. Gitu ya, Kristus itu junjungan kita yang nama Tuhan ada padanya. Bang Song Hia-nya bersunat nggak? Kalau saya bersunat, Bang, bersunat. Bang Ringo? Kalau saya bersunat. Iya, saya bersunat. Kingdom saya sunat nggak bersunat. Kingdom? Karena saya begini Bang Yusuf, kami ini kan dari Nias Barat. Rata-rata kalau Nias Barat itu kalau tidak disunat itu aib itu. Kecuali Saya Nias- ini dulu cari dulu ditanya yang Kristen semuanya. Kingdom sunat nggak Kingdom? Nah, Bang Nabi 28 sunat nggak Bang? Nah, kalau saya nanti ku spill Ustaz. Kingdom mana Kingdom? Kingdom mana Kingdom? Nah, Kingdom saya tanya nih, Kingdom ini kagak sunat ini. Kalau sunat, Kingdom. gini bro, saya sunat ya, tetapi saya sunat itu bukan karena perintah hukum Taurat, karena saya bukan orang Yahudi, ya, Astaga. ya, saya bukan Oh, orang Yahudi. berarti kamu menentang Paulus gitu. Gini ya abang ya, Ah, di situ kan memang Paulus katakan bahwa kalau sunat itu kan tidak berguna ya Ya. bagi Nah, karena Kenapa kau sunat, coba? saya ini kan bukan orang Yahudi bang, ya. Saya disunat itu, saya menyunatkan diri saya, artinya saya disunat bukan karena saya melakukan hukum Taurat, tidak, karena saya bukan orang Yahudi yang diperintahkan untuk sunat, ya. Abang juga sebenarnya nggak boleh disunat karena abang bukan orang Yahudi. Hukum Taurat itu diberikan hanya kepada orang Yahudi saja. Tidak berlaku sudah. untuk semua manusia. Ini PR kamu kemarin tuh Kingdom sama saya, kok enggak kamu jawab sampai sekarang? Apa tuh? Perjanjian kekal itu antara Abraham di Kejadian 17 ya. Ya. Kejadian 17 itu perjanjian kekal sunat. Wajib dikerat kulit khatannya dan dibuang, pokoknya dibuang, dikhitan gitu. Iya. Itu Nah, perjanjian gini. kekal antara Tuhan dan Abraham dan keturunannya dan orang-orang budak yang ia beli. Baik, lalu kenapa Paulus mengatakan kalau dia menyunatkan dirinya Kristus tidak berguna untuknya? Kenapa Paulus melarang sunat? Kenapa? Paulus tidak melarang sunat. Sunat itu sudah digenapi, artinya hukum Taurat itu sudah digenapi, ya, yaitu hukum Apa yang digenapi? seremonial. Hukum-hukum seremonial itulah yang Itu digenapi. tadi perjanjian kekal, bukan hukum. Sunat itu perjanjian kekal, bukan hukum. Nah, iya, kekalnya itu sampai di zamannya Yesus. Karena Lalu Yesus datang kapan? sudah menggenapi.
Lalu kapan Makanya- Tuhannya Abraham? Tuhannya Abraham berfirman kepada Paulus tuh kapan? Ini belum Abang. yang kau jawab belum ini. Sebentar bang, ya. Makanya Yesus Kapan? itu datang Kapan untuk Tuhannya menggenapi- Abraham itu? Sebentar dulu, Yesus itu datang untuk menggenapi hukum Taurat. Hukum Taurat yang mana yang digenapi? Salah satunya sunat, makanan haram halal, pengorbanan darah binatang. Itu ya. Jadi kalau hukum-hukum Taurat yang moral itu 10 hukum Taurat yang diberikan kepada Musa, jangan membunuh dan bla bla bla. Gini, perjanjian kekal itu tidak dapat dibatalkan. Kan paham kekal kan? Kata Paulus, ya barang siapa menyunatkan dirimu maka Kristus tidak berguna untukmu. Kan kayak gitu. Ya, jadi Nah, maksudnya di sini, Bang. sejak kapan Tuhannya Abraham berfirman kepada Paulus tuh kapan? Abang, jadi maksudnya di sini hukum Taurat, hukum sunat itu hanya berlaku untuk orang Yahudi sampai ketika Yesus datang dan menggenapinya, maka Bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya, ya, kapan Tuhannya Abraham berfirman kepada Paulus? tidak ada tertulis bahwa Tuhan berfirman kepada Paulus. Lalu ngapain Paulus pintar-pintar menyuruh orang kagak sunat? Kenapa? Ya, artinya Dapat dari mana wahyu dia Paulus tuh? Ya, jadi gini Bang, ketika seseorang itu disunat dengan berdasarkan perintah hukum Taurat, orang itu harus hidup sesuai dengan perintah Taurat seutuhnya. Dilanjut dulu ya, saya mau makan dulu ya. Kemana? Hilang dia Bang Loding. Aduh. Jatuh atau dia turun? Coba mana ya? dia? Silakan ayo ulang. Coba bagaimana Bang Ringo? Pemahaman Anda tentang Tuhan bagaimana? Coba ada Bang Ringo itu Ustadz. Silakan kalau mau diskusi sama dia. Ya silakan Bang Ringo kalau mau masuk silakan. Tadi kan saya menanyakan sama kawan Kristen. Sejak kapan Tuhan Abraham itu berfirman kepada Paulus? Karena kata Paulus ya di Galatia 5, barang siapa yang menyunatkan dirimu maka Kristus tidak berguna untukmu. Kapan Tuhannya Abraham ini ngomong sama Paulus gitu? Ya, kalau tentang sunat terus terang abangku ya, saya kurang. Suara kasih besar Pak. Suara kasih besar. Kecil kali Bang. Sebenarnya sudah loh, sudah mentok ini ya. Kalau bermasalah mungkin ya. Handset yang dikasih dekat di mulut begitu. Ya bisa didengar. Bisa. Mengenai sunat, saya malah masih belum bisa masuk ke ranah situ karena ya saya belum paham tentang sunat itu. Oh baik, berarti yang lain aja Bang. Jelas saya pribadi dari ya yang lain aja. Saat ini saya nyimak dulu aja. Prioritas saya kepada ketuhanan Yesus. Kira-kira Anda mau bertanya nggak tentang Islam dengan kami dan Bang Loding? Sementara ini untuk menyesuaikan diri saya lebih baik diam aja dan menyimak seperti itu abangku. Gak apa-apa kalau mau ikut ngomong ada dipertanyakan silakan bertanya gitu. Enggak apa-apa sementara. Iya, kalau Anda mau bertanya, di sini ada Ustadz, silakan Anda bertanya. Begitu tentang Islam. Kalau tidak mau diskusi tentang ketuhanan, coba Anda jabarkan bagaimana pemahaman Anda tentang ketuhanan Yesus. Begitu. Biar nanti disimak dulu sama Bang Napi sama Pak Hia. Ini simak dulu. Anda sama Ustadz saya, silakan. Seperti yang saya bilang tadi Masku ya. Kalau ketuhanan Yesus itu ya di mana dia adalah Allah itu sendiri yang ketika itu datang dan menuju memberi teladan sebagai nabi. Nah, dan itu kalau misalnya dipertanyakan ya silakan dipertanyakan, dan kalau misalnya ada yang mau ditanggapi, dan itu pernyataan saya pertama sih seperti itu. Silakan Ustadz. Yesus adalah Allah itu sendiri yang datang memperkenalkan sebagai nabi atau apa? Iya, yang pernah memberi teladan sebagai nabi. Saya tutup. Saya mulai dari itu bisa mulai. Mau masuk Bang Lodingnya. Begini Bang Ringo diskusi sama saya sekarang. Kata Anda Yesus itu adalah Allah itu sendiri yang datang ke dunia menjadi manusia, kan kayak gitu. Itu ada nggak pengakuannya dari Yesus sendiri? Aku adalah Allah.
Ya ada omku. Nah itu dari kesimpulannya dia, kalau misalnya kita mau terang pada telak dari ayatnya itu kita dapat ambil Di mana? dari Di mana? Wahyu, Tertulisnya? Wahyu 21 ayat 7 abangku, di LAI TB seperti itu. Itu berkenaan dengan konsep ketuhanannya. Barang siapa yang menang, ia akan peroleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku, gitu. Ya, sementara itu dulu saya simpulkan. Nah, ini kan mata dari Wahyu, penglihatan dari Pulau Patmosnya Yohanes. Ya. Yang dimaksud siapa di sini orangnya? Itu dalam hal ini waktu itu Yohanes mendapat penglihatan atau dapat wahyu dari ilham Allah itu sendiri, dan seperti yang dibilang tadi, itu firman itu adalah firman Yesus itu sendiri, di mana dia mengaku sebagai Allah dan dia mengaku sebagai Bapa gitu. Coba kalau Anda baca satu perikopnya, Bang, itu ya nggak ada berkenaan tentang Yesus. Itu firman Yesus itu sendiri, Bang, kalau saya menyikapi itu. Yang kenapa Nah, abangnya bilang itu bukan firman dari Yesus? Allahnya di sini tidak bercerita tentang Yesus. itu yang duduk di atas. Kan barang siapa ia menang, barang siapa global gitu. Iya, barang siapa Yang menang, kita dia tanya akan- tadi, yang kita tanya tadi, Bang Ringo, ya, di mana Yesus mengaku aku adalah Allah. Ada nggak secara sekolah scriptura atau gitu tertulis? secara makna itu sama aja loh, Bangku. Misalnya di Wahyu 1 ayat 8 itu kan sebenarnya itu juga pernyataan dari Yesus itu sendiri kalau kita misalnya kita mengambil keputusannya. Kalau Wahyu nomor 1 ayat 8, Anda coba baca Wahyu 1 nomor 1-nya dulu. Jangan langsung loncat 8. Biar paham itu ayat. Iya, saya paham, Masku. Tapi kan Masku tadi menanyakan sama aku tentang mana pengakuan Yesus bahwa dia itu adalah Tuhan, kan seperti itu. Ya, aku adalah Allah gitu. Ada nggak pengakuannya seperti itu? Itu kalau misalnya kita ambil secara telak ya di ayat situ 21 Wahyu ayat 7. Nah, di situ bukan menceritakan tentang Yesus. Itu tentang Nggak ada berkaitan dengan cerita Yesus gitu. Hanya penglihatan dari ini, dari Yohanes di Pulau Patmos. Yang kita tanya itu Yesusnya. Ada nggak pengakuan dari mulut Yesusnya bahwa aku adalah Allah? Kok ngambil ke Wahyu gitu loh? Ambillah perkataan Yesus. Wahyu itu kan sebenarnya juga dapat dari ilham yang didapat dari Ya gini Bang, yang kita tanya itu Yesus. Karena yang kau sampaikan itu adalah Yesus. Kata kamu menyampaikan Yesus adalah Allah. Nah, makanya saya pertanyakan. Di mana Yesus berkata dengan mulutnya sendiri? Secara tertulis di kitab Anda, aku adalah Allah. Kenapa malah Anda mengambil ke Wahyu, kata orang lain, bukan kata Yesus? Iya, yang menceritakan orang lain, tapi itu kan pernyataan dari Yesus sendiri. Loh, Anda ikut orang lain atau ikut Yesus sih, Bang? Di situ Yesus memang nggak menulis surat kan? Ya, saya tanya, Abang ikut orang lain atau ikut Yesus? Ya, itu pernyataan dia kok, kayak mana sih abangku ini? Masa mau memaksakan bahwa itu bukan pernyataan dia? Walaupun yang berkata Gini, Bang, ya gini. Kalau kita bertanya tentang Yesus, maka kita keluarkan dalil-dalil yang pernah Yesus katakan seperti apa. Kan ada 18% di kitabmu itu. Itu firman dia. Kayak mana masa harus saya bilang itu bukan firman dia sementara diceritakan bahwa Bang, firman dengan penglihatan itu beda. Kamu bedakan dulu. Firman dengan penglihatan itu beda. Wahyu itu adalah ya, Wahyu itu adalah kitab yang berkenaan dari apa? Penglihatan gitu. Penglihatan bukan firman. Iya. Saya paham. Beda. Makanya yang kita cari itu gini, Bang. Kalau Anda mengatakan Yesus adalah Allah, kalau dari sudut pandang itu, maka Anda mempertanyakan tentang bentar Bang, kita ganti. Boleh nanti Anda tanya Al-Quran sama saya sepuasnya gitu. Sepuasnya Anda tanya sama saya Al-Quran. Saya mohon maaf off cam dulu ya teman-teman, karena ada yang dimakan sedikit gitu. Pewahyuan Yohanes itu lebih sahih abangku. Di mana Yesus dapat memverifikasi kebenaran kitab Yohanes tuh? Dibarengi juga
penglihatan dan pendengaran secara Bang langsung. Ringo. Ntar macet bang Ringgonya macet. Seperti itu maksud saya. Dan Coba ngomong dulu bang. Memverifikasi. gimana? Macet dia itu. Hmm. Ya. Habis sinyalnya. Macet ya. Gimana Ustaz? Kuat ya. Kuat ya. Cek. Ngelak banget dia tuh, parah. Ya seharusnya turun dulu gitu. Atau pakai wifi jaringan yang bagus. Halo, selamat malam Bronson. Ya malam. Bronson. Iya, Kristen kah bang? Open cam lah bang. Ya. Ya. Dibuka dulu On cam kameranya. Harus Iya. on cam ya? Harus on cam. Saya kan udah lama di sini. Harus Saya ya? ada yang dimakan gitu. Oke. Harus wajib. Ya. 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 Apa iya? Mana kamu? Oke bang. Anda nih Kristen? Ditutup lagi. Udah. Ya, Anda ikut gimana? diskusi. Anda mau ikut diskusi boleh ya, Ya. kan kayak gitu. Kristen kan? Iya. Ya. Coba Protestan. abang, coba. Iya Protestan. Abang percaya Tritunggal gak? Iya pasti. Oh, Tritunggal. Iya. Abang Tritunggal. Pasti. Saya Bang. Iya pasti. Apa Bang Nabi 28? Jangan kau lirik-lirik lah. Ya. Pasienku dulu ini kau. Diam dulu kau Nabi 28. Ya. Nantilah setelah saya ente silakan gitu. Gini, Gimana? Bang, saya mau tanya ya. Saya mau tanya samamu, Bang. Ya, kalau kamu berpaham Tritunggal, Maria itu ibunya Yesus itu nyembah siapa, Bang? Hah? Maria ibunya Ini kok Yesus. di mana nih Maria? Kan kau muslim kau kan? Ya iya makanya saya tanya, Maria Enggak, itu kan aku kan dia orang muslim, kan? beragama. Hah? Abang Bronson ini Islam atau Muslim? Sekarang Bang? aku nanya, bisa Islam nggak? atau Kristen? Ya saya Kristen. Nah makanya saya tanya, Bunda Aku Maria bisa itu nanya nggak menyembah sama kamu? siapa? Boleh nanti, makanya kita gantian nanya, namanya aja diskusi. Silakan nanti Anda Menyembah tanya Tuhan. saya boleh. Jawab dulu pertanyaan saya tadi. Ya oke. Yang jelasnya tuh Marianya. Ya gimana? Ya, apakah Gimana, Maria coba ulangi menyembah? Siapakah yang disembah Maria? Hah? Siapa yang disembah Maria? Gimana? Ya, siapa yang Ya, disembah Tuhan Maria? lah. Siapa Tuhan Maria? Siapa? Tuhan dia. Siapa Tuhan Tuhan dia Maria? yang disembah dia. Ya, siapa? Hah? Siapa? Ya Tuhan dia. Tuhan dia Tuhannya. itu siapa? Tuhan Maria itu Ya siapa? Tuhan.
Ya Tuhannya itu Ya siapa? Tuhan, Tuhan. Ini kenapa pasiennya kayak Ya, gini Bang Tuhan. Loding? Udah. Lah, Namanya siapa? Gimana? nama Tuhannya iya. Bunda Maria. Hah? Namanya siapa? Kalian Dari tadi mengakui nggak? ditanyain. Coba aku tanya, kalian akui nggak Bunda Maria? Mabuk dia Ustaz. Akui nggak? Aku nggak sama Mabuk. Bunda Maria. Mabuk dia, mabuk dia. Gak beres sekali. Mabuk dia. Mabuk dia itu. Dia penghujat itu, nggak cocok dia itu kalau diskusi. Begitu. Padahal simpel, siapa Tuhannya Bunda Maria? Buat apa malu-malu jawab? Itu keimanan kalian kok. Oh, Bunda Maria menuhankan anaknya. Ya sudah, itu keimanan kalian. Wong ada tertulis. Kak bagaimana Pak Napi ya? Benar tidak? Biar enak kan? Takut Iya, maksudnya makanya Bang mereka Napi. ini tegas. Gak Maksudnya tegas. gini, takut mereka nggak tegas kayak gitu. Kenapa Bang Loding? Karena gini, kalau Yesus disembah oleh Maria, berarti Yesus ini anak durhaka pula nanti. Iya, betul. Tapi ini Ustadz, tadi apa Bang Napi mengatakan iya karena mereka tidak apa karena memang Tuhannya Bunda Maria adalah Yesus. Ini Pahia punya wajah begini. Maksudnya seakan-akan tidak menerima begitu. Kenapa Pahia? Anda ada dendam pribadi sama Bang Napi 8? Enggak. Oh, Ada, enggak. cuman ada sedikit kekesalan saya sama Bang Nabi. Dia enggak mengirim sama saya topi hadiah. Bukan, Ya. tapi kan masih apa? Masih berbeda kan? Kalau coba Pahia, coba Ustadz Yusuf PI punya pertanyaan tadi saya lampiaskan sama Pahia. Siapa Tuhannya Bunda Maria? Jadi begini, sebelum Lama lagi nih Ustadz. ya, Lama saya lagi. jawab, saya Kalau jawab. sudah begini pasti lama lagi tuh. Ya, saya jawab. Ya, sebelum Kristus Kita pakai yang ada dulu Ustadz ya, sambil saya cari-cari yang tidak ada. Oke. Sebelum nama Yesus tampil di bumi, nama Tuhan yang diperkenalkan kepada Musa adalah Yehuwa. Yehuwa. Itulah Tuhan sebelum Kristus ada. Ada nama Tuhan yang diperkenalkannya kepada Musa yaitu Yahweh atau Yehuwa. Itulah Tuhan Bunda Maria sebelum Kristus nama Yesus ditampilkan di atas kedatangan Kristus. Oh, Gitu. berarti Yehuwa. Maria itu tidak menyembah anaknya. Tidak menyembah, enggak mungkin dah. Dia hanya mengenal Tuhan, Tuhan bangsa Israel, Bunda Maria itu mengenal Tuhan mereka, yaitu Yehuwa yang diperkenalkan Tuhan melalui Musa. Itu namanya Kalau Yehuwa. kalau kata Abang Hia, ibunya Yesus tidak menyembah Yesus, kenapa kalian malah menyembah Yesus? Ibunya saja tidak. Oke. Nabi 28 sama Bang Hia nih, ayo. Oke, saya jelaskan pribadi saya ya, saya tidak mewakili yang lain ya. Ini pribadi saya bisa menjawab ya bahwa Yesus, kenapa saya mengatakan bahwa Yesus itu nama Tuhan di dalam Kristus? Karena ajaran Kristuslah yang saya pelajari. Nah, ketika ia mengatakan bahwa aku datang dalam nama Tuhan, dalam nama Bapakku, maka perlu saya mencari tahu dalam nama apa dia datang, Kristus ini. Kristus ini kan sang anak. Nah, ternyata kalau saya baca perihal di mana dia sering mengajar bahwa harus berdoa kepada Bapa, apa saja yang kita minta kepada Bapa itu tetap ditunjukkan kepada sang Bapa, Elohim, sang Tuhan gitu ya. Atau yang disebut tadi Yehuwa tadi gitu ya. Kepada Tuhan sang Bapa dalam namaku. Itulah kenapa harus berseru-serulah saya kepada Tuhan dalam namanya, karena ia mengajarkan apa saja yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Itulah kenapa saya berseru-seru kepada Tuhan dalam nama Yesus. Karena kenapa lagi dia mengatakan bahwa di waktu ketika ia berdoa dan menjelaskan tentang bahwa nama yang diberikan kepada dia yaitu Yesus, itu dia ngakui bahwa bagian daripada nama Tuhan, nama Bapaknya. Jadi ada kandungan nama Tuhan kepada anak yang diberikan kepada nama yang diberikan kepada Kristus itu, Yeshua. Ya, jadi
Yeshua nama Elohim kita di dalam Kristus. Jadi Kristus ini bukanlah Elohim, tetapi namanya terkandung nama Tuhan di dalam itu. Ya, Pak makanya Gia, ia sama selalu Bang Napi sama Ustadz, saya izin sebentar ya. Saya ada tamu. Lanjut dulu ya. Ya,